selamat pagi Bu Agnes dan teman-teman. Di sini saya Krisnata Jatiwaninghiu dari kelas 4D akan menjelaskan mengenai isi buku cerita anak yang saya buat. Buku cerita anak yang saya buat ini saya beri judul yaitu Hidangan Spesial untuk Bekal Tiffany, yang mana buku cerita ini merupakan salah satu buku cerita anak yang ditujukan untuk kelas 5 sekolah dasar. Nah, buku cerita yang saya tulis mengambil atau mengangkat salah satu KD-IPA yaitu 3.3, yaitu menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Nah, untuk fokus hal yang saya bahas dalam buku cerita anak ini adalah mengenai organ pencernaan lambung, yaitu organ pencernaan yang ada pada manusia, begitu. Nah, untuk buku cerita anak ini saya menyertakan 3 tokoh utama, tapi ada salah satu tokoh utama yang bernama Tiffany. Nah, Tiffany ini memiliki 2 orang sahabat yang bernama Leo dan Saras. Jadi mereka bertiga ceritanya adalah berantusias untuk mengikuti salah satu lomba, jenis lomba yaitu solo vokal antar sekolah gitu. Nah, sebelum mengikuti kegiatan lomba tentunya di dalam sekolah Tiffany yaitu SD Gemilang Jaya melakukan tahapan seleksi bersama dengan teman-teman satu kelasnya gitu. Nah, selama tahapan seleksi untuk masuk dalam anggota lomba solo vokal, mereka rutin untuk mengikuti kegiatan latihan, yang mana kegiatan latihannya itu setelah pulang sekolah. Jadi mereka bertiga selalu pulang terlambat, maksudnya lebih lambat dari teman-temannya untuk mengikuti tahapan latihan tersebut. Nah, tentunya sebagai seorang anak atau peserta didik SD kan suka sekali jajan gitu ya. Berdasarkan pengalaman, ketika mengikuti kegiatan setelah pulang sekolah itu tertarik untuk beli jajan yang ada di luar sekolah gitu, entah itu telur gulung, bakso, dan lain sebagainya. Nah, 3 orang ini, Tiffany, Leo, dan Saras, selalu membeli makanan nih sebelum mengikuti kegiatan latihan gitu, atau mengikuti tahapan seleksi. Nah, yang mana salah satu tokoh ini, tokoh utama yaitu Tiffany, itu sangat suka sekali makanan pedas. Jadi ketika membeli jajan, dia selalu dominan untuk menyertakan sambal di dalam makanannya untuk disantap begitu. Nah, Leo dan Saras itu sudah memberitahu atau menasihati Tiffany untuk tidak banyak-banyak deh untuk memakan banyak sambal, karena nanti dampaknya akan pada pencernaan gitu. Tapi yang namanya anak-anak, sesuai dengan pengalaman saya pun itu suka bandel gitu ya. Nah, itu cerminan dari tokoh utama si Tiffany. Dia bandel untuk menghiraukan nasihat dari Leo dan Saras. Bahkan saat ibu Tiffany menyarankan dia untuk makan siang terlebih dahulu atau makan sebelum mengikuti kegiatan latihan, Tiffany itu selalu menolak. Dia selalu menolak untuk makan siangnya sebelum kegiatan latihan. Tiffany lebih memilih untuk makan siang setelah selesai latihan. Padahal esensi dari makan siang itu nggak boleh terlambat gitu ya. Tapi namanya Tiffany yang bandel ini lebih memilih untuk makan siang setelah latihan. Jadi selama kegiatan latihan, seleksi, Tiffany selalu sering makan terlambat. Yang mana dampaknya nanti di cerita Tiffany itu mengalami mual-mual gitu sebelum pulang sekolah. Nah, Tiffany dibawa ke rumah sakit dan ternyata Tiffany mengalami gangguan pencernaan, yaitu asam lambung. Nah, di situ Tiffany perlu dirawat di rumah sakit dan menyesal juga atas perbuatannya karena pola makan yang tidak teratur dan pola makan yang sembarangan. Nah, di sini juga bukan hanya di buku cerita anak ini menceritakan yang fiksi saja, melainkan ini mencerminkan kondisi anak-anak atau peserta didik yang sering sekali tidak
memperhatikan pola makannya gitu. Nah, dari buku cerita yang saya bawakan atau yang saya buat itu mengajak peserta didik untuk lebih memperhatikan lagi terkait pola makan dan cara menjaga makannya gitu. Kemudian untuk buku cerita ini tentunya dilengkapi dengan gambar yang sangat sesuai dengan alur cerita. Jadi peserta didik bisa memahami secara lebih detail ini tuh alur ceritanya mau dibawa kemana gitu kan. Oleh karena itu, ya sempat saya sampaikan juga bahwa buku cerita anak ini nantinya akan mengarahkan untuk mengajak peserta didik untuk menjaga pola makannya dan memperhatikan makanan apa aja yang sekiranya sehat untuk dikonsumsi. Nah, dari sini nanti ada part di mana Ibu Tiffany memberikan atau membuat aneka macam jenis variasi bekal makanan yang akan diberikan oleh Tiffany. Jadi setelah Tiffany sembuh dari penyakitnya itu, setelah keluar dari rumah sakit, Tiffany kemudian dibuatlah hidangan spesial dari Ibu Tiffany yang tentunya itu sehat dan bisa dikonsumsi untuk terhindar dari penyakit pencernaan gitu. Jadi di sini Tiffany sudah lama-lama bisa untuk menjaga dirinya tidak makan sembarangan setelah kegiatan latihan atau sebelum kegiatan latihan. Jadi di akhir cerita Tiffany lebih bisa memperhatikan pola makannya, lebih bisa memperhatikan menu makan apa yang sehat dikonsumsi untuk tetap menjaga kesehatan pencernaan lambungnya. Begitu. Dan yang menjadi poin plus menurut saya di dalam buku cerita anak ini bukan sekedar menceritakan mengenai sebab akibat, nasihat maupun sebagainya, tetapi di sini juga menyertakan gimana solusi untuk mengatasi persoalan yang telah terjadi, yaitu ketika Tiffany sudah mengalami pengalaman buruk, yaitu masuk ke rumah sakit gara-gara kelalaiannya sendiri yang tidak menjaga pola makannya. Di sini tuh menjelaskan gimana solusinya supaya kedepannya si Tiffany tetap bisa menjaga kesehatannya, terutama di dalam organ pencernaan lambung gitu. Sekian presentasi mengenai buku cerita anak yang saya buat. Sekiranya dari teman-teman ada kritikan, saran, dan masukan yang sangat membantu bagi saya, mohon untuk bisa disampaikan supaya buku cerita anak ini bisa lebih saya persiapkan atau lebih bisa saya susun dengan baik, sehingga nantinya bisa menjadi buku cerita anak yang memang sudah benar-benar baik untuk disajikan kepada peserta didik. Terima kasih.